Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Triana dengan NIM C0D024035. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi perpajakan dengan judul materi konsep dan pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Baiklah, pertama-tama kita masuk pada hakikat aset tidak berwujud, yaitu aset tidak berwujud merupakan aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset ini dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, yaitu terbagi atas keteridentifikasian, yaitu harus dapat dipisahkan dari entitas atau muncul dari hak kontraktual atau hukum. Lalu pengendalian, yaitu entitas mampu mengendalikan manfaat ekonomi masa depan dan membatasi akses pihak lain. Lalu manfaat masa depannya yaitu mencakup potensi pendapatan, penghematan biaya, atau efisiensi operasional. Lalu contoh utamanya ada hak paten, hak cipta, merek dagang, lisensi, dan goodwill. Lalu ada mekanisme amortisasi fiskal, yaitu apa itu amortisasi? Amortisasi adalah pengalokasian harga perolehan secara sistematis selama masa manfaat aset menurut ketentuan perpajakan, yaitu ada metode garis lurus atau pembebanan biaya dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat. Lalu ada metode saldo menurun, yaitu pembebanan berdasarkan tarif tetap atas nilai sisa buku, di mana pada akhir masa manfaat sisa buku diamortisasi sekaligus. Lalu ada penentuan kelompok, masa manfaat dibagi menjadi beberapa kelompok 1 sampai 4 dalam jangka waktu 16 hingga 20 tahun sesuai UU PPH. Lalu titik mulai amortisasi yaitu dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur khusus. Lalu kita masuk pada kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek itu adalah utang yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Utang usaha yaitu terbagi dari utang usaha, yaitu kewajiban kepada pemasok atas pembelian barang atau jasa secara kredit. Lalu ada beban akrual, yaitu biaya yang sudah terjadi namun belum dibayarkan secara tunai seperti utang gaji, listrik, dan bunga. Lalu ada pendapatan diterima di muka, yaitu kas yang diterima pelanggan sebelum kewajiban penyerahan barang atau jasa dilakukan. Lalu ada utang dividen, yaitu kewajiban kepada pemegang saham setelah pengumuman pembagian laba dalam RUPS. Lalu kita masuk pada pencatatan utang pajak dan kontingensi. Dalam akuntansi perpajakan, perusahaan memiliki kewajiban mencatat pajak yang harus disetor ke kas negara, yaitu ada utang PPH, pajak yang dipotong atau dipungut dari pihak ketiga atau PPAD 1, 2, 3, dan lain-lain yang bersatu sebagai kewajiban lancar. Lalu ada utang PPN, kewajiban akibat selisih antara pajak keluaran atau pemungutan atau pajak masukan, pembayaran, dan ke vendor. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang kemungkinannya masih bergantung pada peristiwa masa depan seperti sengketa hukum atau klaim garansi.